tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sekaligus menanggapi dan menjawab komentar dari sahabat pekerja di video saya sebelumnya yang berjudul nomor rekening yang tertera di BPJS TKU bukan jaminan sebagai penerima dana bantuan langsung tunai. Apa alasannya? Oke, saya akan menjawab. Semenjak pemerintah mengumandangkan tentang kebijakan pemberian subsidi gaji ataupun bantuan langsung tunai sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan, BPJS ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyedia data, baik data pekerja yang memenuhi kriteria persyaratan maupun data nomor rekening aktif setiap pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Semenjak BPJS Ketenagakerjaan menginstruksikan dan mengkoordinir perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mengupload nomor rekening valid setiap peserta aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka saya mengupload semua peserta aktif yang terdaftar di perusahaan yang saya handle. Untuk itu saya langsung mengupload seluruh peserta tanpa kecuali. Saya bersama rekan kerja saya, jadi 2 orang tim. Kami satu tim terdiri dari 2 orang menghandle 28 NPP, artinya menghandle 28 perusahaan yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, baik peserta yang mempunyai gaji di bawah 5 juta maupun peserta yang mempunyai gaji di atas 5 juta. Bahkan untuk peserta warga negara asing yang terdaftar di perusahaan tempat yang saya handle, saya lakukan upload nomor rekening juga melalui SIPP online. Jadi semua peserta pekerja aktif saya dan tim saya lakukan upload ke SIPP online. Artinya untuk gaji yang di atas 5 juta maupun warga negara asing yang rekeningnya sudah diupload oleh HRD bisa tertera dan muncul di BPJS TKU. Apakah gaji di atas 5 juta berhak mendapat BLT? Enggak, jawabannya enggak berhak. Apakah WNA yang tertera nomor rekeningnya di BPJS TKU berhak atas BLT? Enggak. Nah, itulah kenapa saya bilang nomor rekening yang tertera di BPJS TKU bukan jaminan untuk memperoleh bantuan langsung tunai atau bukan jaminan sebagai penerima BLT 600.000. Karena semua peserta yang bekerja dan dinyatakan aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus ada nomor rekening di data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa baru ini ya? Maksudnya kenapa baru-baru ini dilakukan upload ke sistem BPJS Ketenagakerjaan? Yang seperti sebelum videonya seperti video sebelumnya saya pernah menjawab ini karena BPJS Ketenagakerjaan telat mengaplikasikan kalau nomor rekening ini adalah bagian dari data kepesertaan. Sudah seharusnya nomor rekening ini diupload ke sistem BPJS Ketenagakerjaan. Seandainya sudah diupload dari dulu nomor rekening peserta BPJS aktif kepesertaannya diupload di sistem, mungkin untuk tanggal 25 Agustus 2020 kemarin bisa saja sudah cair tahap pertama karena BPJS mempunyai data nomor rekening apabila sudah dilakukan sejak dulu. Makanya di uber waktu ditargetkan oleh pemerintah untuk selesai data yang memenuhi kriteria persyaratan dan nomor rekening valid untuk segera dilakukan pencairan. Tapi nyatanya mundur dari jadwal yang ditetapkan. Oke sahabat pekerja, jadi sudah jelas ya kenapa nomor rekening yang tertera di BPJS TKU
bukan jaminan sebagai penerima bantuan langsung tunai. Seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan, bahwa yang saya upload adalah seluruh peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, baik yang mempunyai gaji di atas 5 juta maupun mempunyai gaji di bawah 5 juta, baik itu WNA maupun baik itu WNI, semua saya upload nomor rekeningnya. Jadi semua peserta bisa melihat nomor rekening pada web aplikasi BPJS TKU. Nah, jadi sudah jelas bahwa bukan jaminan untuk nomor rekening tertera di BPJS TKU adalah sebagai penerima BLT. Terus jaminannya apa? Oke, jaminannya adalah untuk menerima bantuan langsung tunai ini, sahabat pekerja harus memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan. Salah satunya rekening. Dan 5 kriteria persyaratan lainnya sahabat pekerja bisa lihat di Permenaker nomor 14 tahun 2020. Jadi nomor rekening ini ada atau tidak adanya BLT tetap harus diupload ke SIPP online sebagai data kepesertaan, sebagai bagian dari data kepesertaan. Apabila sewaktu-waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi, akan ada subsidi lagi, jadi BPJS sudah siap sedia, sudah ada data rekening valid, dan tidak seperti sekarang gerabak gerubuk akhirnya mundur dari jadwal yang ditetapkan. Itu jawaban saya. Jadi nomor rekening hanyalah media untuk pembayaran, media untuk pencairan, bukan syarat mutlak. Setiap peserta pasti ada tertera nomor rekeningnya di BPJS TKU, dan itu bukan jaminan sebagai penerima. Sudah jelas ya. Jadi demikian penjelasan saya, semoga sahabat pekerja paham. Dan bagi sahabat pekerja yang telah memenuhi kriteria ataupun 6 kriteria persyaratan dan sudah melalui proses verifikasi, validasi, dan sudah sampai datanya ke Kemenaker, insya Allah apabila layak, tunggu saja pencairannya. Jangan ngoyo, sabar. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih. Selamat sore rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami akan menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah, data calon penerima bantuan subsidi upah, data calon penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ibu Menteri Tenaga Kerja.